lagi sampai ngancam-ngancam. Ini Allah kalau gagal nih nggak sembahyang nih sebulan nih. Loh, kata Allah, yang Tuhan nih kau apa aku, kata Allah. Gimana ceritanya ini? Tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tolong posisikan diri kita sebagai hamba dan Allah adalah Rabb kita. Itulah mengapa berapa kali kita ulang itu, subhana rabbiyal azimi, subhana rabbiyal azimi, subhana rabbiyal azimi. Engkau yang suci, engkau yang mencipta, engkau yang mengatur, engkau yang memberi. Engkau yang maha agung, subhana rabbiyal a'la, engkau yang maha tinggi. Aku kotor, aku diciptakan, aku diatur, aku diberi rezeki, aku rendah. Pengakuan itulah dalam sholat itu. Kalau sholat masih merasa diri suci, lalu apa makna subhana rabbiyal a'la? Kalau sholat masih merasa diri besar, memiliki keputusan, memiliki harta benda, lalu apa makna Allahu Akbar? Apa makna inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah? Lillahi rabbil alamin. Memilih Allah pencipta semuanya. Keputusan juga begitu. Ini keputusan saya yang tidak bisa diganggu-gugat. Keputusan Allah. Saya ikut keputusan Allah dalam Quran dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau begitu keyakinan kita kepada Allah, barulah kita mengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya nama pun dari nama, kata Nabi ikut nama. Siapa? Hamba Allah. Abdul Ka'bah, hamba Ka'bah. Enggak betul. Enggak boleh pakai nama Abdul Ka'bah. Abdullah. Abdul Syams, hamba matahari. Enggak boleh pakai nama Abdul Syams. Abdullah. Abdul Asad, hamba singa. Enggak boleh menghambakan diri kepada singa. Abdullah. Menghambakan diri kepada singa. Singa mati ditanduk kerbau. Ta'isa Abdul Dinar. Ternyata ada orang namanya Abdul Dinar. Binasa, celaka Abdul Dinar. Abdul Dinar, hamba dinar. Menghambakan diri kepada dinar. Menghambakan diri kepada KPU. Abdul KPU. Abdul TPS. Abdul Mal, hamba harta. Abdul subscriber. Kita ini Abdullah. Hambakanlah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak punya kepemilikan, kita tidak punya kekuasaan, kita tidak punya keputusan. Semua hanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu kan ngomongnya aja yang enak itu Pak Ustadz. Meninggal anaknya, mati ternaknya, kering kebunnya, sakit kulitnya, diambil Allah semuanya. Tak ada dia kecewa, tak ada dia mengamuk, tak ada dia marah. Makanya doa Pak Kua, Allahumma arham bainahuma kama rahimta baina Ayyuba wa rahmah. Ya Allah, buat dua mempelai ini berkasih sayang sebagaimana kasih sayang Ayub dan Siti Rahmah. Kenapa? Karena rahmah begitu juga level hati Rahmah dengan level Ayub. Aku hanya hamba Allah, kata Rahmah, yang diperintah untuk menemanimu Ayub. Waktu dulu kau punya kebun, kau Ayub. Waktu dulu kau punya ternak, kau Ayub. Sekarang kebunmu tak ada, ternakmu tak ada, kau tetap Ayub karena kau hamba Allah. Kau bukan hamba ternak. Jelek kali itu Abdul Baqarah, hamba lembu. Abdul Ghanam, hamba kambing. Abdul Ibil, hamba unta. Kita ini Abdullah, hamba Allah. Kita hanya dititipkan Allah sejenak, dititipkan ruh di dalam jasad, dan Allah ingin kita menuhankan dia, bukan menuhankan diri kita sendiri. Afamanittakhadha ilahahu hawah. Ada manusia yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Makanya puncaknya kalau kita lulus ujian penghambaan ini, kita dipanggil Allah untuk menyatu dengan hamba-hambanya. Menyatu bersama dengan Abdullah Isa, bersama dengan Abdullah Muhammad SAW. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi. Ini hambaku ini hambaku namanya Isa, ini hambaku namanya Musa, ini hambaku namanya Ibrahim, ini hambaku namanya Muhammad SAW, ini hambaku namanya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ini, kau sekarang di sini. Setelah lulus, fadkhuli fi ibadi.
masuklah engkau bersama hamba-hambaku, karena kau sudah lulus menjadi hamba Allah. Wadkhuli jannati, dan hadiahnya masuklah ke dalam surgaku, karena yang masuk ke dalam surgaku hanya hambaku saja. Hamba dunia, hamba harta, hamba kuasa, hamba wanita. Apalagi kalau sampai abdu zaujah, hamba istri, na'udzubillah, maka dia tidak layak. Nah, jadi judul malam ini ngeri-ngeri sedap ini. Lebih banyak ngerinya daripada sedapnya. Jangan ngatur Rob, kamu itu hanya hamba. Jadi kalau begitu keputusannya, berdoanya gimana Pak Ustadz? Ya berdoanya tetap minta. Ya Allah, aku mau usaha, mau dagang, mau kebun, mau ternak. Tapi ini sesuai perintahmu, karena engkau yang memerintahkan untuk cari rezeki ini ya Allah. Kalau dapat nanti bayar zakat, infak, sedekah untuk kebutuhan keluarga. Kalau dapat aku akan menjadi aku mohon supaya kau jadikan aku hambamu yang bersyukur. Kalau tidak dapat, berikan aku kekuatan kesabaran. Jadi dengan menyertakan Allah dalam setiap gerak langkah kita, membuat kita menjadi tawadhu, rendah hati. Menyertakan Allah dalam setiap keputusan kita, membuat kita menjadi orang yang ghina, berkecukupan. Menyertakan Allah dalam setiap tindak tanduk kita, membuat kita menjadi yang mutmainnah, menjadi ketenangan. Kenapa? Karena kita tidak sendirian. Kita selalu bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam pesawat, dindingnya besi, pakai mesin, ada pilotnya. Lalu ada satu penumpang yang memeluk tas laptopnya. Kata pramugari, letakkan aja di atas, Pak, aman. Enggak, ini kalau cerita enggak aman, jangankan laptopnya, dia pun tak aman. Kalau masuk pesawat itu ke awan, mengalami turbulensi, jatuh ke bawah, dia merasa mengamankan laptopnya, sedangkan diri dia pun tak aman. Tapi kalau cerita aman, ini sudah aman. Jadi kalau orang di dalam pesawat saja merasa aman, lalu kenapa kita di dalam pesawat yang alam semesta lebih besar ini tidak merasa aman? Berarti kita lebih bertauhid kepada pilot dan pramugari daripada bertauhid kepada Allah. Abdul pilot lah kita ini, bukan hamba Allah. Kalau hamba Allah yang menenangkan diri kepada Allah. Kenapa kau hamba sahaya tenang? Aku tenang karena Tuanku kaya. Aku tenang karena Tuanku hebat. Aku tenang karena Tuanku adalah kepala suku. Siapa yang mengganggu aku? Tuanku kepala suku. Kalau berlindung di bawah ketiak Tuan, kekuasaan Tuan yang manusia begitu tenangnya dia, kenapa berlindung di bawah kekuasaan Allah malah gelisah? Berarti bermasalah tauhid kita. Saya tidak sedang menceramahi jamaah, saya sedang menceramahi diri saya. Berarti kau bermasalah Abdul Somad. Bermasalah tauhid kau dengan Allah SWT. Jadi saya kalau tausiah itu lebih kepada ke diri saya. Saya hunjamkan itu berkali-kali ke diri saya. Berarti tauhid kau ini belum betul Abdul Somad. Masih ada kepemilikan, masih ada keputusan. Kepemilikan milik Allah, keputusan milik Allah. Ternyata ngomong jauh dengan Bang Alvin ini dengan ngomong dekat lebih cepat terasa dekat. Udah jam 20.43. Kita lanjutkan dalam dialog. Saya sudah jelaskan ayatnya. Kemudian apa makna Rabb, apa makna hamba. Kemudian dua yang paling urgen, kepemilikan dan keputusan. Karena disitulah banyak orang menyalahkan diri. Banyak orang sedih dan takut akibat dari salah memahami kepemilikan dan keputusan. Salah aku memutuskan, salah aku. Ini milikku ini. Itu yang membuat orang terlampau dalam kesedihan. Semakin kuat rasa memiliki, maka semakin sedih saat dia hilang. Semakin dalam rasa memiliki, maka semakin takut kehilangan. Nah itu, maka serahkan kepada Allah. Demikian kita lanjut dalam interaktif. Demikian Bang Alvin. Allahu a'lam. Baik, assalamualaikum. Alhamdulillah Bapak Ibu, kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Sebelum nanti masuk ke sesi tanya jawab yang ada di Zoom. Mungkin yang pertama ini Ustaz. Mungkin pertanyaan ini sering banget Ustaz ya. Iya. Berulang kali ditanyakan, tapi nggak apa-apa supaya melekat. Ustaz, saya tuh sudah
sudah sholat, saya tuh sudah sedekah, sudah tahajud. Kenapa sih proyek ini kok nggak masuk ke saya? Kenapa sih kok perempuan itu nggak mau nikah sama saya? Ya. Kenapa sih? Apakah itu termasuk mengatur Rabb juga gitu, Ustaz? Mohon terang. Ini terkait dengan keputusan. Ada seorang perempuan mau kita pinang. Kita sudah ta'aruf, sudah dibawa ustadz, sudah tahajud, sudah istikharah. Ternyata entah dia tak mau, entah bapaknya menolak, entah banyaklah, akhirnya tak jadi. Lalu kemudian kalau kita tauhidnya keputusan itu milik Allah, ya bagi kita banyak perempuan lain. Tapi kalau kita udah memutuskan mesti dengan ini, itu berefek ke doanya nanti. Ya Allah, kalau dia memang bukan jodohku, jadikan dia jodohku. Kalau jodohnya sudah ada, matikan dia. Nah, itu kan. Malaikat pun yang membawakan doa ini, aduh kacau kali ini kata malaikat. Jadi, salah kita berpikir, akhirnya salah ngomong, salah berbuat, berawal dari kesalahan berpikir. Islam itu datang meluruskan cara berpikir. Cara berpakaian diluruskan Islam. Cara beraksesoris diluruskan Islam. Tapi yang paling diluruskan Islam itu adalah cara berpikir. Itu tadi dalam kasus masalah jodoh. Masalah rezeki umum, jodoh juga rezeki. Kawan juga rezeki, anak juga rezeki. Masalah harta, gitu juga. Kita yang membeli tanah, kita yang menanam sawit, kita nanam kelapa, kita nanam padi, sudah dijaga, kelilingnya sudah dipasang plastik, werengnya disemprot, tikusnya sudah semua. Tapi ternyata hujan berhari-hari, busuk. Itu kan ujian tauhid kepada Allah. Bagaimana cara menenangkan hati? Wasta'inu bis sabri, tahan pikiran, tahan hati. Wassalah, sholat. Doa kepada Allah SWT. Banyak orang berhasil sholat, tapi tak berhasil menenangkan hati. Banyak orang berhasil zikir, tapi tak berhasil menenangkan hati. Kenapa? Karena kurang penyerahannya kepada Allah, kurang kepasrahannya kepada Allah. Jadi memang hidup ini misteri. Berapa banyak orang-orang yang cerdas secara intelektual, tapi kalau udah kena pukulan itu tumbang juga, jatuh. Berapa banyak orang yang sepertinya secara intelektual biasa-biasa aja, tapi tegar dia menghadapi hidup. Di mana letak rahasianya? Karena penyerahannya kepada Allah lebih kuat. Boleh jadi kita yang bertitel yang tinggi dimuliakan orang, penyerahannya kepada Allah kurang berserah kepada Allah. Orang yang gajinya sudah teratur rapi oleh Badan Kepegawaian Nasional BKN, itu beda penyerahannya dengan petani yang bertanam sayur di atas gunung. Gunungnya tajam, curam. Bertanam dia di situ. Doanya lebih khusyuk di waktu malam. Beda antara doa supir damri dengan supir angkot. Dengan doa supir damri dengan doa Metro Mini itu beda khusyuknya. Damri itu berapapun penumpang gajinya sama. Metro Mini dia kejar sana, kejar sana. Beda. Jadi memang Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji kita. Bisa nggak kita menafikan segala ini, lalu kepemilikan itu kita katakan milik Allah. Dan keputusan ini adalah keputusan Engkau ya Allah. Dengan tetap berdoa dan berusaha. Nah, karena manusia ini terbagi dua. Ada yang udah berserah tuh, memang udah nggak ada usaha lagi dia. Nggak ada ikhtiar lagi, udah nggak berdoa lagi. Nah, ini pun nggak betul. Tidak mengikuti sunnah Nabi. Kita ini maunya ahlus sunnah. Berbuat, berkarya, berusaha, berikhtiar, ada visi misi 2024 mau ini, dan kemudian puncaknya kita serahkan pada Allah. Wallahu a'lam. Baik, Masya Allah. Kita lanjut ke sesi tanya jawab bagi Bapak Ibu yang ada di Zoom.
kami persilahkan, ada fitur raise hand di situ, bisa langsung diklik ya, angkat tangan yang gambar tangan begini. Baik, saya pilih yang pertama Bapak Khairun Banda Aceh. Silakan di open mic-nya, sampaikan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pergi berburu, tak sengaja menembak jerapah. Cakep. Untuk Tuan Guru dari Ustaz Zul Arafah dan Jamaah Arafah. Negara maritim, bangsa berjaya. Semoga Tuan Guru beserta tim sehat, selamat, dan bahagia. Amin, amin, amin. Afwan Tuan Guru dan Bang Alvin. Saya Khairun dari Banda Aceh. Menyikapi dan mencermati dari nasihat Tuan Guru tadi, yaitu antara hubungan hamba saya dengan Allah Sang Maha Pencipta, yaitu yang pertama itu tidak ada kepemilikan, tidak ada rasa kepemilikan, dan yang kedua tidak ada rasa keputusan. Yang kami sekeluarga hadapi Tuan Guru di akhir tahun 2023, itu tepatnya di tanggal 1 November 2023, kami baru saja ditimpa musibah, yaitu kehilangan ananda yang ke-6 Tuan Guru, yaitu bayi yang bernama Maryam Zahratun Nisa yang baru saja berumur 1 tahun. Mungkin ini salah satu tanda cinta Allah kepada kami sekeluarga, yang menurut kami dengar dari kata-kata Tuan Guru, nasihat-nasihat para ulama, bahwa kami telah memiliki saldo, memiliki tabungan di surga kelak, dan insya Allah akan menjadi kunci pintu surga bagi kedua orang tuanya jika soleh-solehah tentunya dan istiqamah di jalan Allah. Mungkin bagi saya, terutama ayah, mungkin kehilangan ini terasa tapi tidak terasa begitu berat, Tuan Guru. Kenapa? Karena dalam sehari 24 jam itu tidak selamanya kita bersama ananda. Jika dibandingkan dengan ibunda yang hampir setiap waktu bersama ananda, apalagi ananda ini baru berusia 1 tahun, mungkin terasa begitu dekat. Jadi kalau saya mungkin bisa sedikit demi sedikit melupakan rasa kehilangan ini, Tuan Guru. Tapi bagi istri, ini rasanya sangat-sangat sulit, Tuan Guru. Apalagi ketika dia sendiri, itu pasti teringat kenang-kenangan indah bersama bayi. Jadi Tuan Guru, bagaimana caranya saya memberitahukan pada istri agar semua ini merupakan jalan Allah, semua ini merupakan takdir dari Allah. Segala sesuatu ini kepunyaan Allah. Kita tidak ada. Bagaimana caranya saya meyakinkan istri, Tuan Guru, agar kembali berpasrah kepada Allah. Demikian Tuan Guru, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, bahwa hubungan kita dengan anak itu bukan hubungan seperti memiliki tanah. 40 hari dalam bentuk air, berubah 40 hari dalam bentuk darah, berubah 40 hari dalam bentuk daging. Dikirim Allah malaikat membawa ruh. Itu keputusan Allah untuk memilih rahim siapa. Anak itu tidak pernah minta rahim ibunya orang Aceh. Dan ibu tidak pernah minta anak itu. Maka menolak berarti menolak keputusan Allah. Itu tanamkan dalam hati. Aku tidak bisa menolak keputusan Allah. Ini Allah yang memutuskan bahwa ruh yang masuk ini ruh anak ini. Dan berapa lama Allah meminjamkannya, itu juga keputusan Allah.
yang sudah dituliskan 50 alfasana 50.000 tahun qabla an yakhluqas samawati wal ardh. Yang kedua, aku sayang, suami sayang, istri sayang, tapi ada yang lebih sayang. Wa huwa arhamur rahimin. Dia lebih sayang Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, boleh jadi yang menyelamatkan aku bukan sholatku, bukan puasaku, bukan zikirku. Sholatku masih tidak khusyuk, zikirku masih tidak kuat. Tapi yang menyelamatku adalah anak ini. Karena anak yang meninggal dunia belum akil balik bisa memberikan syafaat pada orang tua. Yang keempat, tidak semua selesai dengan akal. 3 penjelasan saya tadi itu semuanya ke akal maksudnya. Tapi ada yang lebih hebat daripada akal. Apa itu hati? Hati itu hanya bisa dilembutkan dengan zikir. Perbanyaklah zikir. Subhanallah zikir, alhamdulillah zikir, Allahu akbar zikir, subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim zikir, solawat zikir, baca Quran zikir, bahkan sholat itu pun zikir. Jadi yang akal ini dia dengan ilmu, yang hati ini dengan zikir. Mengasah akal itu dengan ilmu, mengasah hati itu dengan zikir, dan dua-duanya bukan punya kita. Akal dan hati milik Allah yang dipinjamkan ke badan kita. Cangkangnya aja ini, diletakkannya itu. Habis itu bekerjalah kita di atas dunia ini. Kita beramal, berusaha mengembalikan semuanya kepada Allah. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Balik kepada rasa kita masing-masing. Saya yang menceramahkannya, yang mengasih jurusnya, jamaah yang mendengarnya. Tapi siapa yang lebih kuat menerima? Boleh jadi jamaah lebih kuat daripada saya. Karena ini kan perasaan hati, spiritual, pengalaman batin masing-masing. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Pak Khairun, mudah-mudahan terjawab ya atas jawaban Ustaz tadi. Insyaallah kita akan lanjut ke penanya berikutnya. Tapi sebelum itu kami informasikan kepada Bapak Ibu, terutama di TikTok nih ada 4 ribuan yang bergabung. Bagi Bapak Ibu yang ingin bisa tanya jawab langsung seperti di Zoom ini, Bapak Ibu langsung saja klik link di bio TikTok di profil, klik linknya dan langsung daftar di situ, input nama dan nomor HP-nya. Soal nanti admin akan menghubungi untuk proses bagaimana cara bergabung di Zoom dan bergabung di grup WhatsApp. Dan kalau Bapak Ibu mau berinfak juga bisa langsung klik ya link yang sudah ada di bio. Berikutnya kami persilahkan Bunda Agustina, Bandung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, izin bertanya, sebagaimana seperti yang dibilang sama Ustaz tadi, selain ikhtiar kita juga harus berdoa. Untuk kalau misalnya di kalangan kita, tapi kalau di kalangan para ulama atau wali Allah itu saya sering mendengar hanya dengan doa gitu, karena makom itu udah makom wali Allah. Itu bagaimana Ustaz? Apa yang kedua, apakah kita seorang awam bisa juga menjadi wali Allah selain dari kalangan para habib, dari kalangan para habaib? Itu aja Ustaz. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wali Allah tidak berusaha lagi. Kalau sudah jadi wali Allah tidak lagi ada ikhtiar, tidak ada usaha. Sekarang kita cek apa betul wali Allah itu tidak berikhtiar. Ada namanya Imam Junaid Al-Baghdadi. Dalam masalah akidah kita ikut Imam Abul Hasan Al-Ash'ari. Dalam masalah fikih ikut Imam Syafi'i. Dalam masalah akidah Imam Junaid Al-Baghdadi. Ini induknya Ahlus Sunnah. Imam Junaid itu punya toko di pasar. Dan dia pagi berangkat jaga tokonya. Buka dalam kitab Ar-Risalah Al-Qushairiyah yang dulu pernah kita khatamkan di bulan Ramadan waktu Covid.
Dia punya toko, dia buka tokonya. Kalau ada pembeli dia layani, kalau nggak ada pembeli dia sholat sunat. Habis 400 rakaat tutup pulang. Tujuannya untuk apa? Supaya nanti kalau ditanya Allah, apa usahamu? Aku punya usaha. Jadi kalau ada yang bilang wali itu nggak berusaha lagi, mungkin wali murid sama wali kelas. Itu wali Allah itu Imam Junaid Al-Baghdadi, berusaha, berikhtiar. Lalu kemudian siapa wali Allah itu? Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Yang pertama, la khaufun, tak ada takut dalam hatinya. Yang kedua, wala hum yahzanun, tidak sedih. Yang ketiga, amanu, beriman. Yang keempat, wa kanu yattaqun, bertakwa. Siapa saja yang punya 4 ini, berarti dia wali Allah menurut ayat Quran. Yang pertama, tidak ada takut. Yang kedua, tidak ada sedih. Yang ketiga, beriman. Yang keempat, bertakwa. Yang tahu wali itu siapa? La ya'riful wali illal wali. Tidak ada yang tahu wali kecuali wali. Makanya kalau saya ditanya, Ustadz katanya si Anu itu wali. Saya nggak wali, maka saya nggak tahu. Tapi kemarin katanya heboh di TikTok, katanya dia wali. Berarti dia wali TikTok. Bukan wali Allah. Yang tahu wali Allah itu ya. Kalau ngetes, nguji pernah. Saya ini kan orangnya saya ini orangnya nggak percaya banget gitu. Jadi mungkin orang lain nggak udah percaya. Kalau saya, ayo Ustadz kita ke tempat wali nih. Saya dalam hati saya kecil, wali apa enggak ya? Saya tes. Saya buat duit, saya letakkan di bawah tikar tempat duduknya itu. Kalau memang wali ini bergantilah 1 M selama seminggu nih. Enggak, berapa hari datang orang nelpon. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya mau ngasih 1 M ke Ustaz. Berarti wali. Tapi enggak saya ambil. Saya bilang, oh tolong kasih ke Bapak Fulan. Bapak Fulan ini nomornya ya. Dia yang bawa saya ke situ. Mungkin, itu pun mungkin karena saya aja ngetes. Jadi nggak penting lah kita cari. Andai kita zikir malam tiba-tiba datang bisikan, oh kau wali. Terus mau apa? Terus besok langsung update, alhamdulillah baru diangkat jadi wali gitu. Terus, untuk apa gitu? Untuk apa? Kita ini cukup aja dikasih Allah istiqomah, ya udah. Kalau bagi saya kita bisa istiqomah, hati kita nggak jahat, nggak ganggu orang, bisa memudahkan urusan orang. Saya bisa jalan di atas air, Ustadz, jembatan udah ada. Untuk apa? Gitu? Saya kebal Ustaz. Saya kebal Pak Ustadz. Untuk apa antum kebal? Rompi anti peluru udah ada. Jadi yang kita mau hidup ini bagaimana kita bisa istiqomah. Makanya ungkapan wali-wali itu al-istiqomah khairum min alfi karamah. 1 istiqomah lebih baik daripada 1000 karamah. Karamah bisa nggak kena tombak, karamah bisa nggak luka, karamah bisa nggak mempan racun, karamah bisa jalan di atas air. Lebih baik 1 istiqomah daripada 1000 karamah. Kenapa? Karena iblis bisa melakukan semua itu. Dan iblis cuma nggak bisa 1. Dia tidak bisa istiqomah. Makanya kata Imam Junaid, selalu saya mengutip Imam Junaid, bagaimana dengan orang yang mengaku wali, mengaku orang sudah sampai maqam tajrid. Tajrid artinya nggak ada ikhtiar lagi. 3 standarnya. Yang pertama, menjauhi perbuatan yang haram walaupun kecil. 2, melakukan perbuatan sunnah walaupun ringan. Yang ketiga,
mengambil dunia hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan. Ya. Kalau nanti antum ketemu sama orang ngaku wali kutub utara, kutub selatan, lihat dalam hal 3. Pertama, menjauhi yang haram walaupun kecil. Yang kedua, melakukan sunnah walaupun berat ringan. Yang ketiga, mengambil dunia hanya secukupnya saja. Kalau ada itu pada dia, mungkin dia wali. Itu pun masih kemungkinan. Karena yang tahu wali itu cuma wali. Si Abdul Qadir Al-Jilani yang bergelar Sultanul Aulia, sultannya para wali. Ketika sedang berzikir di Baghdad, datang berbisik, engkaulah wali. Sudah kuhapuskan semua dosamu yang lalu dan yang akan datang. Langsung dia baca ta'awuz ke kiri sambil meniup agak sedikit mengeluarkan air. Mengusir setan. Dari mana tahu dia itu setan? Karena menghapuskan dosa yang lalu yang akan datang itu hanya Allah SWT. Jadi yang banyak tergelincir ini adalah dalam masalah yang gaib-gaib. Hati-hati, kuatkan tauhid. Jangan sampai kita kena penyakit ujub. Merasa diri wali, merasa diri hebat, merasa diri. Andai kita masuk ke dalam hutan, tiba-tiba daun-daun, pohon kayu, burung-burung di dalam itu kedengaran oleh telinga kita mengucapkan salam. Assalamu alayka ya waliyallah. Masuk ke dalam hutan, tiba-tiba semua pohon sawit, burung-burung mengucapkan salam. Assalamu alayka ya waliyallah. Apa kata Imam Al-Qushairi? Coba perhatikan ke dalam. Kalau di dalam ada rasa ujub, akulah wali, berarti setan. Tapi kalau dalam ada rasa takut kepada Allah, mungkin sudah diangkat jadi wali. Ada seorang guru mengajak murid-muridnya mau ketemu wali Allah. Ayo kita mau ketemu wali Allah. Masyhur dia adalah wali. Sampai di dalam masjid itu ketemu sama wali Allah sedang duduk. Lalu tak lama kemudian yang disebut wali Allah tadi meludah dalam masjid. Kata guru yang ngajak muridnya tadi, ayo kita pulang. Loh, guru kita udah sampai kok kita nggak salaman. Itu wali setan. Loh, dari mana kamu tahu wali setan? Karena meludah dalam masjid dilarang menurut syariat. Walaupun masyhur disebut wali Allah, kalau dia melanggar syariat Nabi Muhammad SAW, berubah dia jadi wali setan. Itu ada dalam kitab Imam Saraj At-Tusi, nama kitabnya Al-Lumah. Jadi kita ini beribadah kepada Allah. Makanya karangan ulama tasawuf sebelum berzikir itu, ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Yang ku maksud hanya engkau, ridhamu yang ku cari. Kenapa? Karena dalam zikir itu nanti datang macam-macam. Ketika datang macam-macam, balik kepada asal. Ilahi anta maksudi. Yang ku maksud hanya engkau, wa ridhaka matlubi. Ridhamu yang ku cari. Bukan yang lain yang ku cari. Aku tidak nyari kebal, aku tidak nyari terbang, aku tidak nyari masyhur. Aku hanya mencari ridhamu. Selalu waspada ke dalam hati. Jangan-jangan yang datang ini adalah ujian. Yang datang ini adalah yang datang. Almarhumah ibu saya selalu mengkhawatirkan saya. Saya tausiah ditengoknya jamaah ramai. Hati-hati kau, ini ujian dari Allah. Jangan-jangan kau sedang diuji. Selalu mengkhawatirkan. Selalu rasa takut. Dengan khawatir dan takut itulah kita akan waspada. Kita akan wanti-wanti. Kita akan jaga hati. Tengok hati kita selalu. Demikian maaf. Baik, mungkin terakhir satu pertanyaan lagi untuk jamaah yang ada di Zoom. Kami persilakan Bapak Topan. Bapak silakan sampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktunya sebelumnya. Ini pertanyaan saya Ustadz agak sedikit kekinian juga, anak muda gitu Ustadz ya. Jadi sebelumnya saya ini bikin konten Ustadz di sebuah platform TikTok. Nah, konten saya ini tentang hubungan pasangan gitu. Nah, cuma dari konten saya ini saya ingin
mengarahkan orang yang tadinya pacaran ini meninggalkan perilaku seperti itu. Nah, di dalam konten ini saya sering sekali mendapatkan keluhan, curhatan juga dari follower saya gitu. Dan yang ironisnya, hubungannya mereka ini bukan layaknya suami istri, melainkan statusnya pacaran gitu, Ustaz. Nah, pengetahuan saya, sementara di dalam Islam itu melarang ataupun mengharamkan pacaran itu sendiri. Tapi ketika mereka putus sama pasangannya, mereka itu sedih sampai berlarut-larut, bahkan ada yang trauma juga, Ustaz, ada yang trust issue gitu, dan ada yang nggak bisa move on dari pasangan haramnya ini gitu kasarnya, Ustaz ya. Nah, saya mau nanya, apakah ada amalan khusus atau ada cara untuk kami gitu ya sebagai hamba agar tetap mendapatkan ketenangan ketika menerima semua ketetapan Allah itu sendiri gitu, Ustaz. Dan baik itu gimana ya, mau itu baik maupun buruk gitu, Ustaz. Dan mohon nasihatnya Ustaz kepada kami semua dan para teman-teman di sini agar tetap istiqomah di jalan Allah walaupun godaan pacaran itu sendiri sudah masih di luar sana gitu, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Yang pertama, pengetahuan la ilaha illallah itu awalnya afdaluz zikri la ilaha illallah. Dalam Quran, fa'lam annahu la ilallah. Fa'lam artinya berilmu. Itulah pentingnya ilmu. Setelah ilmu muncul amal. Setelah amal muncul efek. Efek dari amal. Itu 3 serangkai. Ilmu, amal, ngefek dia. Ilmunya tentang ridho terhadap ketetapan Allah. Coba amalkan. Amal ridho, pasrah. Ada nggak ngefeknya? Ilmunya namanya sholat sunat, hajat. Supaya ditenangkan hati. Ilmu. Habis itu diamalkan. Habis itu ada efeknya. Datang tidak? Yang ilmu itu bisa dikonsultasikan. Yang amal itu pun bisa juga. Ilmunya dipelajari. Amalnya juga dipelajari, dilaksanakan, dilihat. Tapi efeknya itu hanya dirasakan antara kita dengan Allah. Kalau ngefeknya belum datang, salahkanlah diri kita. Jangan salahkan Allah. Mungkin kita kurang khusyuk. Mungkin kita kurang banyak. Mungkin sujudnya kurang lama. Mungkin wudhunya kurang sempurna. Ini langkah pertama. Yang kedua, fa'idha faraghta, kalau engkau sudah kosong dari satu masalah, fansop, cari aktivitas baru supaya pikiran ini tidak. Jadi dia terlalu larut ini macam tak ada aja perempuan lain. Kan bodoh kali itu. Kalau di Pekanbaru dia jumpakan sama saya. Saya ngomong 5 menit, insya Allah terbuka pikirannya. Apalagi saya tengok, manalah perempuan yang kau tangisi sampai bengkak biji mata tuh. Ini Pak Ustadz, ini 5 nilainya ini. Macam tak ada perempuan lain. Jadi manusia ini mempersempit pikirannya. Kaulah satu-satunya. Saya heran menengok anak-anak muda zaman sekarang ini. Dia seperti orang jompo yang terjebak di tubuh anak muda. Kalau saya lain, saya ini merasa anak muda yang terjebak di tubuh jelita. Jelang 50 tahun. Saya nggak pernah sempit pikiran saya. Nggak pernah, begitu luas alam. Allah menciptakan alam begitu luas. Kenapa dipersempit? Di akhir zaman perempuan 50:1. Kenapa dipersempit? Ini saya tak bisa terlalu kuat karena ada istri saya di bawah. Kalau pas lagi nggak ada, panjang kita bahas ini. Itulah. Kenapa sempit lalu lah pikiran kalian?
Jadi saya kalau adalah anak muda sampai nggak lalu makan, sampai nggak mau keluar, sampai apa? Berarti asyaitanu ya'idukumul faqra. Setan itu selalu membisikkan kepada kamu tentang faqra. Faqra itu fakir, fakir itu kurang. Hanya satulah kata setan. Cuman satu kata setan. Padahal berjuta banyaknya. Setelah dibisikkannya kadang kamu faqra, wa ya'murukum bil fahsya, dan dia menyuruh kamu membuat keji. Langkah pertama step setan. Quran itu menceritakan step-step setan supaya kita jangan terjebak pada step itu. Pertama step dia bilang inilah satu-satunya, nggak ada yang lain. Kita lawan, ini bukan satu-satunya, banyak lain. Setelah itu dia buat wa ya'murukum bil fahsya. Dia suruh kamu melakukan perbuatan keji. Kamu ikat dia dengan dosa. Kamu ikat dia dengan maksiat. Keji. Na'udzubillah. Nah, jadi pentingnya ilmu, amal, dan rasakan efeknya. Kalau kurang, kita yang salah. Mudah-mudahan anak-anak muda diberikan Allah istiqomah, semangat terus buat konten-konten, karena itu bagian dari dakwah. Dakwah bil konten. Dakwah dengan khutbah udah, dakwah dengan ceramah udah. Semoga makin banyak anak-anak muda seperti antum yang konten fokus di satu aja. Antum fokus pada pacaran, yang lain nanti fokus pada game online, yang lain nanti fokus pada judi online, yang fokus pada pinjol, sehingga fokus dia. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Mas Topan, mudah-mudahan terjawab pertanyaannya. Apa lagi Topan? Apa namanya? Topan. Topan. Baik, mohon maaf pada Bapak Ibu semuanya atas yang sudah angkat tangan, raise hand, karena terbatas waktu. Kita insya Allah akan lanjutkan lagi di pekan berikutnya untuk sesi tanya jawab. Jangan berkecil hati, insya Allah masih ada 2 pekan lagi di series surrender ini. Bapak Ibu insya Allah akan bisa bergabung kembali via Zoom untuk berinteraksi, bertanya langsung pada Tuan Guru. Terakhir Ustaz, mungkin ada closing statement penutup terakhir. Bagaimana supaya kita nggak jadi hamba oportunis gitu Ustaz? Yeah. Yang kalau misalkan doa kita dikabulkan, kita akan bilang Allah itu baik. Yang kalau misalkan doa kita atau keinginan kita nggak dikabulkan, kita bilang Allah itu nggak adil. Gimana caranya supaya kita nggak jadi hamba seperti itu Ustaz? Nggak ngatur-ngatur rob kita. Kalau saya rajin datang pagi, pulang petang, itu nanti dapat bonusnya sekian. Kalau berhasil lagi ini namanya hamba MLM. Jadi levelnya itu masih level, mohon maaf bukan merendahkan, levelnya masih hamba karyawan. Tapi kalau hamba yang sudah sampai pada level mahabbah, level pada cinta, dia hubungannya tidak lagi antara karyawan dengan direktur. Hubungannya itu udah pada cinta. Istri dengan suami itu hubungannya tidak karyawan dengan direktur, tapi pada cinta. Makanya apa kata suami? Apapun yang kau mau kukasih. Gak ada pernah suami bilang, kau kalau ini poin bagus semua, ini insya Allah akan dinaikkan. Gak ada. Itu dia menganggap istrinya karyawan. Karena hubungannya adalah cinta. Hubungan antara ayah dengan anak, anak dengan ibu, itu hubungan adalah cinta. Makanya ibu memberi semua. Kalau ibu memberi semua, kalau suami memberi semua, maka bagaimana dengan yang paling dicinta di antara semua yang dicinta? Allah Subhanahu wa taala. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Kata Imam Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi, jangan beramal karena ingin sesuatu. Karena kalau sesuatu itu dapat, amalmu berkurang. Tapi beramallah karena ingin ridha Allah. Kalau kau sudah dapat ridha Allah, Allah akan beri semua yang dia mau. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Karena kalau selamat dari neraka, belum tentu selamat dari yang lain. Tapi kalau sudah dapat ridha Allah, insyaallah dapat yang lain. Wallahu a'lam. Baik, masalah tabarakallah. Jangan beramal karena ingin diwujudkan keinginan kita, tapi beramallah dalam rangka untuk kita mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Mungkin terakhir Ustaz,
mohon berkenan untuk menutup kajian pada malam hari ini, majelis pada malam hari dengan doa bersama. Ala hadhihi niyah, untuk niat yang baik ini, niat supaya kami semua istiqomah iman dan Islam, niat supaya kami selalu mencari ridha Allah dalam beramal, niat supaya hati ini selalu dipenuhi dengan mahabbah cinta kepada Allah, kepada makhluk Allah karena Allah, niat supaya yang sakit-sakit diberikan kesembuhan, niat supaya yang ujian diberikan kelulusan dengan niat terbaik, niat segala niat-niat yang baik disampaikan Allah, jodoh, tentang pekerjaan, tentang usaha, ikhtiar. Ala hadhihi niyah, al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Ya qadiyal hajat, ya rafi'ad darajat, iqdi hajatina. Tunaikan segala hajat dunia, hajat akhirat kami ya Allah. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana wa ighfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Syafi isfi mardana, engkau yang maha menyembuhkan, sembuhkan saudara kami yang sakit. Ya Dzal Jalal wal Ikram akrimna wa la tuhinna, engkau pemilik kemuliaan, muliakan kami, jangan hinakan kami. Ya Malikal Mulki, engkau pemilik segala kepemilikan, bersihkan hati kami dari rasa memiliki. Waj'alna radina liqada'ik, jadikan kami orang yang ridha menerima takdirmu. Allahumma inna nas'aluka, kami memohon ridhaka, ridhamu, wal jannah, dan surgamu. Wa na'udzubika, lindungi kami, jauhkan kami, min sakhatika, dari murkamu, wan nar, dan nerakamu. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar, waj'alna min ibadikas salihin, jadikan kami hamba-hambamu yang saleh, satukan pula kami bersama hamba-hambamu dalam surgamu ya Allah. Masukkan kami dalam engkau panggil ya Tuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Jazakumullah khairal jaza. Terima kasih untuk Bang Alvin beserta seluruh tim, Bapak Ibu, Abang, Kakak, Adik, jamaah semuanya. Kita tidak pernah berpisah karena kita selalu bersama dalam doa. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakallahu khairan katsir pada guru kami Tuan Guru Siti Somad yang sudah memberikan ilmu pada kita semuanya pada malam hari ini. Barakallah. Mudah-mudahan kita bisa paham, bisa mengamalkan, dan juga bisa mengajarkan. Amin ya Allah. Baik, terakhir Bapak Ibu, terbuka peluang amal solih bagi Bapak Ibu semuanya yang ingin ikut berwakaf atas nama orang tua. Silakan langsung ambil buku di ujung, kasihkan. sidak.id/uas untuk Bapak Ibu supaya tahu gambaran nanti akan dibangun apa. Kami izin untuk memutarkan sebuah video. Silakan melihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, Abang, Kakak, Adik, sahabat semuanya, hijrah bersama Ustaz Abdul Somad. Ini gambar terakhir, video terakhir bulan Januari 2024. Progres perkembangan asrama kita 4 lantai, 1 lantainya 9 kamar. Mohon support, mohon doa supaya nanti bulan Juli 2024 bisa masuk santri baru tinggal di sini. Ini lantai 1, lantai 2, lantai 3, lantai 4, insya Allah. Berkah selalu, sukses. Kalau nanti ke Pekanbaru, jangan lupa singgah ke Ma'had Az-Zahra. Berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, alhamdulillah kita sedang ada proyek amal solih membangun pondok pesantren Az-Zahra. Lokasinya di Rimbu Panjang, Kampar, Riau. Bapak Ibu yang ingin mengabadikan hartanya, berwakaf atas nama diri sendiri atau atas nama orang tua, menghadiahkannya untuk Bapak Ibu tercinta, silakan langsung klik dukung.sidak.id/uas. Idza matal insanu in qata anhu amaluhu illa min salasatin shadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin shalih. Jika anak Adam meninggal dunia, maka terputus semua amal kecuali 3 hal: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan doanya anak yang soleh. Bapak Ibu bisa dapatkan ketiganya dengan cara berwakaf di program ini.
program wakaf anak soleh, bangun pondok pesantren Az-Zahra di Rimbu Panjang Kampar Riau yang nanti akan diasuh langsung oleh guru kita Tuan Guru Ustadz Abdul Somad. Klik linknya dukung.sidak.id/UAS. Silakan Bang Ilham bantu untuk posting di ini ya, di TikTok. Linknya kami bagikan. Oke, di Zoom juga sudah kami bagikan Bapak Ibu. Baik, terima kasih pada Bapak semuanya yang sudah berkontribusi pada malam hari ini, yang sudah ikut bermajelis pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan kita bisa paham, bisa mengamalkan, bisa mengajarkan. Saya Alvin Firdaus, mohon maaf jika ada salah kata dalam memandu acara pada malam hari ini. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan yang salah dari saya pribadi. Kita akhiri sama-sama dengan melafazkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Yang di TikTok bisa langsung klik di profil dukung.sidak.id/UAS. Terima kasih. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Kalau dapat ini pas Januari kan, Barakallah, barakallah. kemarin diminta sama kamu. Tulis, ya umum aja, tak usah tulis nama. Doa aja tuh Guru, pas milad uji kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita akan jumpa di Masjid Muhammad Jamalul Alam Kuala Belait pada hari Jumat 26 hari bulan Januari 2024 selepas salat maghrib insyaAllah dalam program Kuala Belait berselawat bersama Mahabbatur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita akan sama-sama berkongsi tentang pintu harus melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pintu menuju Allah harus melalui Rasulullah